Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat Munarman divonis hukuman 3 tahun penjara. Dan sepertinya jaksa penuntut umum kesulitan untuk membuktikan bahwa Munarman ini betul-betul terlibat terorisme. Sampai akhirnya vonis itu lebih kepada Munarman tidak mau membongkar gitu loh aktivitas terorisme. Intinya seperti itu. Sehingga itulah menjadi hukumannya menjadi 3 tahun gitu, Kang. Dari 8 tahun ya? Dari 8 tahun. Nah, yang menarik ini sekali lagi nol. Sepertinya betul-betul membela bukan Munarmannya sebetulnya, keadilannya. Kalau memang seperti itu kondisinya, ya tangkap saja pejabat-pejabat negara lain yang pada saat momen 212 juga hadir. Gitu. Ini menjadi satu ketidakadilan sepertinya, Kang. Ya. Kalau dilihat dari keputusan ini. Ya, ini menarik ya ketika yang muncul menyuarakan ini justru adalah Noel ya. Ya. Saya belum tahu nih, belum kenal nih, mudah-mudahan nanti ada waktu beliau bisa kita undang ke sini. Nah, ya. Cuman pertanyaan saya sebetulnya itu panggilannya Noel apa Nul ini? Itu saya mau tanyain nanti. Iya. Nah, tentu kalau berbicara dari kalangan umat muslim itu sudah jelas sangat menyayangkan gitu. Kenapa kok terkesan sekali dipaksakan? Yang tadinya ancaman hukumannya 8 tahun drastis jadi 3 tahun. Tapi kan tetap saja fakta sebenarnya ketika yang disangkakan adalah terlibat teroris itu jelas-jelas tidak terbukti. Jadi ini seolah-olah seperti pesanan yang bagaimanapun caranya ini harus dijerat gitu, harus kena. Ini jelas sekali penuturan dari Mahfud MD. Dengan clear Pak Mahfud menjelaskan bahwa hukum hari ini di Indonesia itu sudah bisa diindustrikan. Kurang lebih begitu ya. Artinya bisa dipesan. Kalau yang tidak ada dalil bisa diadakan gitu, bisa dicelahnya bisa dicari. Dan itu tergantung bayarannya. Mengerikan sekali gitu. Dan kalau melihat kasus Munarman hari ini maka terngiang-ngiang terus saya Kang ucapan Mahfud MD itu. Nah, kemudian seorang Noel yang memang juga sesama aktivis saat bersama-sama dengan Munarman di LBH saat masih muda, tentu tahu persis bagaimana jejak perjuangannya seorang Munarman sehingga Noel meyakinkan diri, meyakinkan hakim, meyakinkan masyarakat bahwa seorang Munarman tidak mungkin terlibat teroris, dan itu ternyata betul gitu. Berarti kan di sini terlihat publik bisa melihat dengan gamblang, dengan jelas bahwa tuduhan yang disampaikan kepada Munarman dari pemerintah dalam konteks ini berarti kan itu sama sekali tidak terbukti. Artinya tidak cukup bukti lah bahwa Munarman terlibat terorisme. Nah, apakah ini juga bisa mewakili tuduhan-tuduhan lain kepada para mereka yang dituduhkan gitu loh, Kang? Jadi sebelum sidangnya Munarman ada sidang yang lain dulu yang terkait dengan dugaan teroris ini, dan mereka kemudian dinyatakan sebagai terbukti lah gitu sebagai teroris. Nah, yang terakhir baru Munarman. Nah, karena Munarman ini sulit disamakan dengan yang sebelumnya, maka masuklah dalil gitu. Munarman tahu tapi menutup-nutupi. Kan kurang lebih begitu. Aktivis-aktivis yang sebelumnya pun banyak yang pola-polanya mirip lah, kurang lebih demikian. Dituduhkannya A, tidak ketemu, dicarilah pasal B, pasal C, pasal D yang tetap bisa menjerat gitu. Ini seperti gaya-gaya Orde Baru ini ya. Bicara soal keadilan yang tidak adil, masyarakat mencari keadilan juga belum pernah menemukan keadilan itu sesungguhnya seperti apa. Ini bicara soal keadilan juga ini, Kang. Di Solo. Jadi pemerintah kota Solo, Jawa Tengah itu kan menggelar bazar minyak goreng murah, Kang. Jadi bazar minyak goreng ini digelar di di Balai Kota Solo lah. Nah, tetapi yang menjadi menarik itu adalah jadi si warga ini yang datang ini diperiksa sertifikat vaksinnya, Kang. Kalau misalkan belum mendapatkan vaksin booster ya, itu langsung diarahkan ke sentra vaksinasi yang ada di lokasi. Nah, kalau misalkan yang belum booster kan diarahkan. Kalau yang nggak mau ya berarti nggak bisa, nggak dapat. Tapi nggak diapa-apain kan? Nggak ada apa-apain gitu loh. Nah, ini bicaranya soal keadilan.
Kan bisa saja gitu masyarakat loh saya nggak mau gitu. Itu kan merupakan hak. Ya kan untuk mendapatkan minyak goreng juga kan berarti kan hak warga negara gitu. Ya, ini menarik ya. Bicara Solo itu memang bicara kekhususan gitu. Kalau bicara ada daerah khusus itu kan ada 2 ya, selain Aceh itu, Jakarta dan Yogyakarta. Ini sebenarnya Solo nih yang keempat, khusus karena anak presiden. Jadi nampaknya semua sudah disiapkan dengan begitu super lengkap dibandingkan daerah lain. Karena kita tahu persis di saat yang sama, Bima Arya, wali kota Bogor itu agak-agak memprotes lah gitu syarat mudik harus vaksin booster. Ya gimana disyaratkan mudik vaksin booster? Vaksinnya pun tidak ada gitu. Jadi kelucuan level dewa ini gitu. Disuruh sesuatu yang tidak disiapkan perangkatnya. Tapi kan memang lain cerita kalau di Solo. Kalau di Solo saya yakin akan berbeda mungkin dengan Bogor. Mungkin melimpah itu karena ada kekhususan tadi. Nah, yang dilakukan oleh seorang Gibran ini adalah pendekatan reward saya kira ya. Kalau dalam konteks teori dorongan motivasi itu kan orang tuh bergerak berperilaku atas 2 kemungkinan. Satu adanya reward, yang kedua punishment, hukuman. Makanya tadi saya tanya, kalau yang nggak mau divaksin gimana, dihukum nggak? Nggak. Oh berarti dia pendekatannya reward. Yang belum tapi mau minyak goreng, divaksin dulu, baru hadiahnya nanti dapat minyak goreng murah. Gitu. Nah, pendekatan itu yang sedang dilakukan Gibran, tapi itu juga tidak penting sama sekali saya kira buat rakyat kita yang sejumlah di Indonesia ini. Karena tidak meratanya vaksin itu jadi persoalan lain. Di lain memang tadi kita lihat Babe Aldo dan kawan-kawan terus berjuang untuk mencabut mandatory vaksin. Ini juga saya kira harus terus diperjuangkan karena memang ya tadi Kang Ijul juga sudah sampaikan tidak ada dalil yang kuat gitu untuk memaksakan orang divaksin. Nah, sekarang persoalan yang jauh lebih krusial buat kita adalah adanya ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini makin terus dirasakan oleh rakyat kita di mana-mana. Dan ditambah yang begini-begini, ditambah kita mendengar kabar tentang proses hukumnya Pak Munarman, kemudian kasus pembagian minyak gorengnya Gibran. Ini kan nyata sekali di depan mata kita bahwa penguasa itu tidak fokus pada keadilan gitu. Penguasa itu lebih fokus pada ambisi-ambisi proyek atau agenda yang harus diselesaikan, ya gimana caranya itu dilakukan gitu. Nah, padahal dasar dari kesejahteraan masyarakat adalah keadilan. Adanya kesetaraan, adanya kesamaan sikap terhadap pihak yang A dan yang berseberangan gitu. Nah, itu selalu kita lihat perbedaan-perbedaan gitu. Yang ini dihukum ringan, yang ini berat, yang ini melimpah, yang ini kekurangan. Jadi pemerataannya belum ya? Dia jauh. Sebenarnya pemerataannya sudah, Kang. Tapi pemerataan untuk kepentingan. Orang-orang yang memiliki kepentingan itu diberikan akses seluas-luasnya dan rakyat yang menjadi korban itu. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.